Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Giofrian Azmi. Di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang qorood. Menurut Bank Indonesia, qorood adalah akad pinjam dari bank mukrid kepada pihak tertentu, muqtarid, yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai pinjaman. Qorood dalam arti bahasa berasal dari kata qoroda yang sinonimnya qata'a yang berarti memotong. Mengapa diartikan demikian? Karena orang yang memberikan utang memotong sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada orang yang menerima utang. Menurut Syafi'i Antonio, qorood adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali, dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharap imbalan. Qorood adalah pinjaman uang, pinjaman yang biasanya diberikan oleh bank kepada nasabahnya sebagai fasilitas pinjaman talangan pada saat nasabah mengalami overdraft. Fasilitas ini dapat merupakan bagian dari satu paket pembiayaan lain untuk memudahkan nasabah bertransaksi. Landasan hukum qorood dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 245 yang berbunyi, Man zallazi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsiratan wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Yang dimana artinya, siapa yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, atau menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan memperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak, dan Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Begitulah bunyi landasan hukum yang terdapat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 245. Kemudian dari ijma ulama, para ulama menyatakan bahwa qorood diperbolehkan. Qorood bersifat mandub atau dianjurkan bagi muqrid, orang yang mengutangi, dan mubah bagi muqtarid, orang yang berutang. Kesepakatan ulama ini didasari atas kebiasaan manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dari bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudahlah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan dari umatnya. Qorood dalam perbankan biasanya dilaksanakan pada 4 hal. Yang pertama, sebagai pinjaman talangan haji, yang dimana nasabah calon haji diberikan pinjaman talangan untuk memenuhi syarat penyetoran biaya perjalanan haji. Akan tetapi, nasabah akan melunasinya sebelum keberangkatan haji. Yang kedua, sebagai pinjaman tunai dari produk kartu kredit syariah, di mana nasabah diberikan keleluasaan untuk menarik uang tunai milik bank melalui ATM. Nasabah akan mengembalikan sesuai waktu yang ditentukan. Kemudian ketiga, sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil, di mana menurut perhitungan bank akan memberatkan si pengusaha bila diberikan pembiayaan dengan skema jual beli, ijarah, atau bagi hasil. Yang keempat, sebagai pinjaman kepada pengurus bank, yang dimana bank menyediakan fasilitas ini untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan pengurusan bank. Pengurus bank akan mengembalikannya secara cicilan melalui potongan gajinya. Barang yang sah dijadikan qorood. Barang sah yang dijadikan qorood itu apa saja atau hal-hal yang bermanfaat bagi manusia itu dapat dijadikan qorood, seperti pakaian, binatang,
uang, roti, dan khamir, seperti yang pernah diriwayatkan oleh Aisyah yang berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya para tetangga berutang roti dan khamir, lalu mengembalikannya dengan pengurangan dan penambahan dan pengutangan." Beliau pun bersabda, "Tidak apa-apa, sesungguhnya itu adalah sebagian dari hal-hal yang bermanfaat bagi manusia dan tidak dimaksudkan untuk mendapatkan kelebihan. Dalam hal ini, apapun yang dapat bermanfaat bagi manusia atau sesama dapat dijadikan kharaj yang tidak dimaksudkan untuk mendapatkan kelebihan." Seperti itu. Hukum kharaj dalam ayat yang telah saya sebutkan tadi pada dasarnya berisi tentang anjuran untuk melakukan perbuatan kharaj, memberikan utang kepada orang lain, dan imbalannya adalah akan dilipat gandakan oleh Allah. Dari sisi orang yang memberikan utang, Islam menganjurkan kepada umatnya untuk memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan dengan cara memberi utang. Dari sisi muqtarid, utang bukanlah perbuatan yang dilarang, melainkan diperbolehkan, karena seseorang berutang dengan tujuan untuk memanfaatkan barang atau uang yang diutanginya itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan ia akan mengembalikannya persis seperti diterimanya. Cukup sekian penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.